ada yang lihat ada cewek rambutnya jabrik gitu masuk ke kolong kursi aku ngerondang gitu. Dan kayak kemarin si Bisma ngobrol sama Bisma gitu. Iya, gue ngeliat pas kayak udah selesai make upnya tuh udah jadi gitu. Sumpah serem banget gitu. Maksudnya kalau pemain kan ya udah biasa gitu ngelihat hantu yang udah di make upin gitu. Tapi siapa Bisma tuh bilang kayak serem banget. Oh, harus sama-sama Arab juga nggak? enggak. Oh enggak. Enggak harus sama Arab. Oh enggak harus ya. Keluarga aku santai sih. Gak apa-apa nggak sama Arab. Enggak apa-apa. Sama bule juga. Hai Besti, welcome back di Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, comment, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini aku bersama dengan aktris cantik yang ternyata suka main film horor. Langsung aja kita sambut Sahila Aisyah. Hai Ila, apa kabar? Teh Gia, alhamdulillah baik. Main film horor loh Ila sekarang ya. Iya lagi kebenaran kayak ada beberapa gitu jadinya. Tapi Berani tapi kenapa enggak? takut Enggak ah. kayak meow gitu. Karena kan kalau di set itu kan ramean gitu. Cuman memang mungkin kalau yang takut tuh kalau misalkan udah pulang terus pulang ke rumah kalau sendirian gitu. Tapi aku mah enggak sih, enggak takut sih. Tapi kan ada makeup jurik gitu ya? Jurig. Makeup jurik gak sih? Iya sih, ada yang di make upin, kalau enggak kitanya di make upin gitu. Tapi alhamdulillah sih enggak takut gitu. Malah kalau misalkan yang takut juga kalau misalkan kayak ada kejadian-kejadian yang aneh sih. Cuman Ada tapi Pernah nggak? pernah sih. Apa? Aku pernah itu zaman syuting pesantren rock and roll waktu dulu. Aku pernah, jadi waktu itu aku lagi di ruangan make up. Terus tiba-tiba itu tuh jam 1 malam. Itu kan memang lokasinya itu di rumah sakit dulunya, rumah sakit tentara, pernah jadi rumah sakit jiwa, pernah jadi rumah sakit paru-paru. Itu ada keranda mayat zaman Belanda juga. Nah, yang di tempat aku duduk itu bekas pemandian mayat. Aduh. Nah, terus aku waktu itu pas lagi tidur jam 1 malam itu base campnya di situ kan, terus tiba-tiba kayak aku langsung dibangunin sama si Ali waktu itu. Sel bangun. Hah? Kenapa Li? Itu anak-anak parah banget pada ninggalin lu katanya. Hah? Ada yang lihat ada cewek rambutnya jabrik gitu masuk ke kolong kursi aku ngerondang gitu. Terus kayak aku kan kayak kaget gitu. Hah gitu. Ya udah akhirnya aku keluar dari ruangan itu karena yang lain pada ninggalin aku. Serem banget. Iya, terus udah gitu. Nah, pas lagi syuting pesantren rock and roll juga aku pernah jadi kan itu kan di villa kan, stay-nya kan kita di villa. Memang stay itu kita itu tuh total episodenya tuh kan ratusan episode kan ya, jadi stay di villa lama gitu. Jadi ada satu momen aku lagi nggak take jeda scene-nya itu lagi lama gitu, tengah malam. Ya udah aku pulang dulu ke villa, di villa sendirian. Pemain yang lain tuh yang satu villa sama aku pada lagi take, pada syuting. Di villa nggak ada siapa-siapa. Pas aku sampai kamar baru aku kayak mau tidur gitu, terus ada yang ngetok 3 kali pintu kamar aku, duk. Terus aku langsung telepon Telco, Mas Iwan jemput aku deh, aku nunggu di lokasi aja. Kamu buka pintu nggak? Nggak berani sih. Tuh kan, tapi kan kalau misalnya syuting film horor tuh kan suka banyak kejadian-kejadian gitu. Nah sebenarnya bukan dari judul syuting genre horornya sih gitu, tergantung lokasinya sih kalau pengalaman aku. Jadi nggak ngaruh lah ya, mau apa yang kalau lokasinya menyeramkan mah menyeramkan aja gitu. Tapi memang mungkin kalau horor memang banyak ngambil emang lokasi yang menyeramkan juga kali ya. Belum kayak nanti ada makeup jujurigan gitu kan, kayak gitu kan, kaget gitu. Nah sekarang film horor yang kamu bintangin ini berjudul Danyang. Mahar Tukar Nyawa. Apa sih Danyang tuh artinya apa? Danyang, nah sebenarnya juga aku baru tahu Danyang ini gara-gara aku syuting film Danyang. Jadi aku dikasih tahu kalau Danyang itu ternyata
itu roh tapi dia itu sifatnya netral, nggak yang jahat juga. Oke. Roh yang ngejagain satu tempat yang sakral. Kayak misalkan ada petilasan, kalau enggak di bawah pohon yang sakral, kalau enggak misalnya di danau yang sakral, ada yang ngejagain, itu namanya danyang gitu. Makanya kan kadang tuh kadang manusia tuh kan suka banyak yang meminta pertolongan gitu-gitu kan. Ya kayak apa ya, yang minta mau ini mau Jadi itu, kaya gitu. iya yang kayak gitu. Nah semuanya kan kalau dengan cara kayak gitu kan pasti ada tumbalnya, ada konsekuensinya gitu. Nah si film Danyang itu tuh nyeritain itu. Tapi kamu sendiri percaya gak sih sama hal-hal begituan? Dari dulu mah sebenarnya aku tuh diajarin sama mama sama baba tuh nggak diajarin untuk percaya yang kayak gituan gitu. Tapi akhirnya kesininya gitu, kayak aku syuting ke banyak tempat, ke banyak daerah, terus dengan pengalaman yang aku rasain, cerita dari teman-teman juga, terus aku pernah ikutan podcast yang horor, ternyata aku ngerasain sesuatu gitu. Jadi ya memang, aku kok jadi merinding. Jangan gitu, takut. Iya gitu. Kok dia merinding, kita yang takut? Iya, karena itu kayak emang bener lagi gitu, bener lagi. Gila, dibersihin belum sih habis film horor itu? Takut. Iya gitu. Bener ada, aku percaya sih gitu. Tapi aku bukan tipe yang kayak aku takut sendirian, enggak sih. Kayak aku kalau misalkan lagi sendirian terus tiba-tiba ada rasa takut tuh kayak aku percaya gitu, kayak kalau misalkan rasa takut kita dibesar-besarin tuh malah suka tambah berasa gitu. Tapi kalau misalkan kita enggak, gimana pun juga manusia tetap yang lebih tinggi derajatnya gitu sih, kayak pedenya tuh di situ. Tapi berarti Sion juga tetap ya paling tinggi, tapi Sion oke sih gitu kan. Iya. Takut gitu. Tapi kebanyakan film horor kan emang diambil dari kisah nyata ya, banyaknya ya, apalagi di Indonesia kan. Maksudnya rupa-rupi lah ya gitu, perhororan Indonesia gitu. Karena memang banyak kan horor di Indonesia tuh, hantunya juga serem-serem. Itu. Terus udah gitu ya, ngomongin Muja juga, aku pernah ngobrol sama temen aku yang suka bikin podcast horor. Ternyata ya kalau misalkan ada tempat-tempat di Indonesia tuh yang kayak terkenal untuk Muja, minta bertapa gitu, Muja ya. Bukan orang Indonesia aja, orang Korea, orang Jepang teh ada. pakai bahasa Korea gitu. Annyeong. Ayo Muja yuk. Beneran boleh juga. Iya, ada yang kayak datang ke sana tuh kayak pakai jam tangan yang mewah gitu-gitu, mobilnya mewah. Itu tuh apa kalau Muja gitu tuh apa? Berarti kayak suatu tempat tuh apa, kayak goa gitu? Jadi kalau misalkan kalau yang waktu itu yang aku diceritain enggak gua gitu, itu di taman tapi di bawah pohon apa gitu. Nah biasanya tuh mereka tuh bisa di situ tuh bertapa gitu. Ada yang bertapa sampai berapa lama, ada yang berbulan-bulan juga. Diam di bawah pohon, gak makan dia teh? Makan kali ya, tapi kalau yang bertapa gitu kan suka ini puasa. Oh, aku pikir banget selama ini kalau mau Muja gitu tuh di goa gitu loh mikirnya tuh, bukan kayak taman di bawah pohon. Ada yang di taman, nah nanti dari situ tuh dibawa juga ke gunungnya. Alas ya? Iya, jadi tapi awalnya tuh biasanya ketemu sama juru kuncinya tuh di bawah pohon itu. Nanti dapat apa kayak ngobrol sama juru kuncinya gitu. Terus abis dari situ baru diarahin ke gunungnya. Ngeri banget. Gitu, tapi kamu sebelum syuting Danyang ini tuh ada kayak apa ya, belajar dulu gak sih gitu? Nyari ilmu kayak maksudnya belajar kayak ini kan ceritanya tentang memuja gitu kan ya. Nah kalau aku tuh memang gak ada adegan yang memujanya kan. Bisma kemarin cerita sama aku, jadi dia memang explore dulu gitu, kayak gimana sih kalau orang memuja tuh gitu. Karena ya sebagai kita yang awam kan nggak tahu kan detail-detailnya. Terus kayak ya udah mau acting kayak harus real, kelihatan lo memang kayak terbiasa sama itu. Jadi belajar dulu. Bisma gitu. belajar dulu. Kamu nggak? Enggak, aku nggak ada adegan memujanya. Aku malah yang
Takut. Kamu yang gitu ya. Takut. Tapi berarti kan Danyang ini tuh yang tadi kamu bilang ada di beberapa tempat kayak penunggu gitu kan. Tapi berarti sosoknya beda-beda dong. Beda-beda kali ya berarti ya. Nah, tapi di film kamu ini tuh berarti kan ada adegan kayak memujanya gitu ada kan? Ada Kejadian yang muncul takut nih. Iya. Muncul ini. Nah, aku kemarin ngobrol juga sama Bisma. Sebenarnya kalau misalkan kejadian yang gimana-gimana tuh nggak ada. Tapi Bisma tuh ada adegan megang ular gitu. Ular beneran? Ular beneran, ular kobra lagi. Ular kobra. Terus udah gitu tuh itu tuh udah malam udah capek gitu. Terus si ularnya tuh ceritanya suruh kayak mati, diem gitu. Cuman kan binatang ya, susah gitu. Lah gimana sih emang bisa ular disuruh mati, pura-pura mati? Mati loh. Iya, gitu? Susah kan gitu. Jadi kayak seenggaknya mungkin biar kayak dapet di kamera berapa second gitu biar kelihatan diem. Tapi hari itu tuh si ularnya nggak bisa diem gitu. Terus udah gitu akhirnya Bisma tuh kayak ngomong gitu kayak dalam hati kayak ngobrol langsung gitu kayak udah ya udah malam bantuin gua dong gini-gini. Udah aja si ularnya diem. Ih takut. Si ularnya diem. Nah terus udah gitu juga kemarin ada Rizky Tama pemain Danyang juga. Jadi memang ngerjain untuk promo film ini datang sama Frisly. Nah Frisly kan emang anak indigo gitu kan gitu. Terus datang ke lokasi yang kita syuting. Terus udah gitu jadi memang pas lagi masuk lokasi itu tuh emang tempat yang suka ada. Ya orang suka banyak yang datang ke situ minta pertolongan gitu-gitu. Emang tempatnya? Iya, terus kayak di dekat pas baru masuknya juga kayak ada sesajen yang gitu-gitu. Terus ini ada sambungannya juga sama syuting film ini. Jadi syuting film ini kan 2021 udah lama sebenarnya gitu. Nah, terus udah gitu 2 mingguan atau 3 mingguan setelah syuting film ini aku tuh jadi bintang tamunya podcast Jordi Onsu. Nah, di Jordi tuh ketemu sama Frisly. Frisly bilang gini, "Kak, kamu abis dari tempat batuan yang basah gitu ya?" Pas lagi break itu aku ada guanya itu jadi kayak memang tempat wisata gitu yang udah umurnya ratusan atau ribuan tahun. Itu tempat raja-raja bertapa gitu. Si guanya itu dari tumpukan batu dari pantai selatan. Aduh. Nah aku tuh masuk. Ila ngapain ke situ atuh? Aku tuh pengen, aneh-aneh aku suka aja. Kayak ngeliat bangunannya emang bagus banget. Oh bagus bangunan. Bagus banget gitu, memang dari batu-batu karang gitu ditumpuk-tumpuk. Terus kayak di dalamnya tuh kayak ada celah, ada buat mojok gitu. Itu emang buat bertapa gitu zaman dulu gitu. Kayak bagus banget sih, keren. Aku juga makanya kita foto-foto gitu kan pas di sana gitu. Terus udah oke, kok si Frisly bisa tahu ya? Oke, mungkin tahu lewat postingan Instagram aku. Aku mikirnya masih kayak gitu. Terus udah gitu, yang bikin aku kaget, wah ini beneran tahu. Dia bilang, "Kak Sahila pas lagi ke situ lagi datang bulan ya?" Bener lagi. Dan aku ke situ tuh 1 hari dan emang pas lagi datang bulan gitu. Kenapa kok kamu bisa tahu? Iya itu ada yang ngikut. Bye. Ada yang ngikut. Takut. Katanya ada yang ngikut. Hah, masa sih gitu? Aku sih sebenarnya nggak ngerasain apa-apa gitu, nggak ngerasain apa-apa. Tapi waktu itu ya udah ya Kak, biar dipindahin kata Frisly, biar dipulangin aja katanya gitu. Oh ya udah gitu ya, takut juga gue merinding gitu kan, kayak takut gimana gitu. Akhirnya waktu itu tuh kayak diapain ya, kayak aku nggak tahu dibaca-bacain apa gitu sama ada orang yang ngertinya gitu di situ, bukan Frisly-nya. Terus pas kayak lagi dibaca-bacain terus ini aku tuh diginiin gitu, aku tuh berasanya tuh kayak ujung kaki sampai ujung kepala tuh kayak darah ngerei gitu loh, kayak rei gitu, udah gitu aja. Iya.
Oh Cuman nggak kayak- boleh kayaknya kalau ke tempat-tempat gitu lagi datang bulan ya kayaknya ya. Iya biasanya iya ya aku baru tahu deh. Baru ngeh gitu kayak di Bali juga kalau kita masuk ke pura gitu-gitu nggak boleh Nggak boleh, kan. kayaknya nggak boleh lagi. Ngeri. Iya. Heeh. Nah terus tapi selama syuting kamu nggak pernah ngerasain apa-apa? Enggak sih, enggak ngerasain apa-apa pas lagi syuting. Nggak ada, Enggak ada. ngelihat apa gitu. Enggak ada pas lagi syuting itu. Nah kamu dalam film ini berperan sebagai siapa dan seperti apa backstory dari karakter yang kamu bintangin? Aku di film Danyang ini berperan sebagai Resti. Resti itu kembang desa, Cie, kembang desa. Terus anaknya kepala desa. Heeh. Dan papa aku diperankan oleh Om Edward dan yang jadi ibu aku diperankan oleh Kawulan Guritno. Ya Allah, jadi Iya. anak yang baulan ya. Sama Kawulan gitu. Terus udah gitu memang aku kan pacarnya si Mas Galang yang diperankan oleh Bisma Mulia. Heeh. Mas Galang ini memang dari segi ekonomi tuh jauh banget dengan keluarga aku yang anak kepala desa gitu. Jadi memang sama orang tua tuh nggak boleh banget pacaran sama Mas Galang gitu. Lo tuh beda kasta, secara ekonomi aja juga beda. Udah jangan ketemu lagi sama Mas Galang. Tidak boleh. Cinta Cuman- terlarang. Backstreet. Tapi ini tuh si Mas Galang tuh first love-nya si Resti juga gitu. Oh. Yang bikin Resti tuh kayak nyaman, ya ampun ini laki tuh kelihatan banget sayang sama gua gitu. Jadi makanya si Resti tuh kayak lo lagi di ladang gitu kayak udah kepergok sama bokap gitu ketemu kayak ngapain sih gitu ketemu. Aku nggak sudi. Ih tetap aja gitu ketemu. Si Mas Galangnya juga berani gitu, kekeh gitu. Terus kayak ada satu ada satu momen yang si Mas Galang kayak aduh gue pengen banget gitu, gue tuh pengen banget bisa seumur hidup sama si Resti gitu. Kayak akhirnya disitulah ada problemnya gitu. Terus udah gitu juga dan ternyata di film Danyang ini juga ada pembuktian pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya juga. Jadi problemnya tuh sebenarnya kayak antara Galang, ibunya Resti, sama keluarganya Resti itu saling berkaitan banget. Oh jadi ada cinta dan pengorbanan. Yes, cinta pengorbanannya banyak Seorang banget. ibu. Ada seorang ibu, seorang laki-laki. Nah Besti buat yang penasaran kita lihat dulu ya trailer film Danyang Mahartukar Nyawa di TBH News berikut. Besti, saya cinta sama anak bapak. Aku tidak sudi punya menantu miskin kayak kamu. Aku dosa miskin, Mat. Kalau nggak ngerampok, ya cari pesugihan. Setan akan menggoda kita dari depan, menggoda dari belakang. Nah kan tapi serem banget kan kayak apa namanya lokasinya Oh gitu-gitunya iya, kan lokasinya. ngeri. Nah makanya iya aku nggak ke lokasi yang itu. Yang di lokasi itu tuh yang diceritain sama Bisma yang lagi megang ular. Serem banget loh. Berarti siapa aja yang memintangi film ini Mbak Wulan? Banyak case-nya, Mbak Wulan, Bisma Mulia, Rizky Tama, Om Matias Mucus, Om Edward, Om Egi, Agla, terus ada anak-anak stand up juga, Tommy Babab, Cemen, terus siapa lagi ya? Ada lagi, aduh aku nggak enak kalau belum disebutin. Semuanya. Iya. Tapi kayaknya serem banget filmnya itu. Nonton ya? Heeh, tapi Nonton. takut paling gitu nanti. Gitu. Iya, Gitu. Kadang tuh emang kalau yang bikin serunya nonton film horor tuh yang ceritanya juga relate gitu. Tadi kamu bukan kayak gitu kamu kan tadi tuh. Iya. Nah itu apa? Pakai apa? Ih takut. Itu sebenarnya pas adegan itu tuh aku takut sih gitu kayak aduh gue takut ada apa-apa nih karena itu kayak beneran diseret banget kan. Pakai tali. Iya gitu kayak pakai tali gitu. Cuman oke take pertama, kedua gitu takut pas ketiga, keempat ih enak asal.
kayak Kok ada orang dicekek enak euy cenah. kan kayak seret kayak naik mainan di Dufan gitu loh, kayak Ada orang dicekek enak euy. kayak mainan di Dufan gitu. Jambak. Terus kan kayak kita dikasih tahu gitu cara proteknya gimana gitu. Oh, Cuma kayak, dikasih tahu. Iya, pas awal-awal deg-degan, lama-lama enak. Lagi dong, udahan juga lagi dong. Ih sieun. Takut loh. Nih ngomongin soal horor. Apa hal pertama yang kamu pikirin nih setelah baca judul dan sinopsis dari film ini? Pertama tuh aku ngelihat ya karena apa yang memuja-memuja gitu itu relate banget dengan cerita yang ada di Indonesia. Terus udah gitu pas ngelihat skripnya juga aduh ini nanti treatmentnya gimana ya gitu, jadi kayak ngebayangin gitu kayak ini bakalan seru nih gitu. Tapi kalau syuting gitu tuh ada yang jagain kan lah? Pasti harusnya sepengalaman aku ya gitu. Syuting film horor itu kan kebanyakan di tempatnya yang sakral gitu-gitu. Itu pasti ada yang ngejagain, kayak kita permisi dulu mungkin kayak ada sesajen yang gitu-gitu juga gitu. Sebenarnya itu kayak untuk lebih menghormati untuk lebih menghormati gitu. Apa alasan kamu akhirnya kamu mau membintangi film ini kayak atau film horor? Kayak kamu kayak oh mau nih gue ngambil yang ini nih film horor deh, atau dimulai dari film horor lalu kamu mau ngambil Danyang ini? Sebenarnya aku nggak spesifik kayak wah film horor mau nih atau nggak mau nih, enggak sih gitu. Kayak emang waktu itu kebenaran ada tawaran gitu, terus udah gitu yang bikin seneng para cast-nya yang terlibat juga gitu. Itu kan kayak pasti ngebayangin itu bikin enak di lokasi juga gitu. Terus udah gitu direkturnya juga Kak. Jadi memang apa aku penasaran banget untuk didirect sama Om Pao gitu. Kalau Om Pao tuh emang terkenal banget dia DOP tapi dengan gambarnya yang luar biasa gitu. Jadi aduh pengen banget didirect sama Om Pao. Nah kamu awalnya mau menerima film horor, maksudnya kan ada orang yang kayak enggak gue gak mau film horor, gue takut gitu. Kayak banyak ketakutan lah ya gitu. Kamu kenapa berani mau mengambil film horor? Nggak ada yang aku takutin lagi. Kayak udah aja kayak syuting biasa gitu. Iya, kalau misalkan takut tuh kayak aku nggak takut. Tapi kalau misalkan diomongin kayak syuting biasa nggak juga, karena biasanya kalau film horor tuh lebih capek juga. Lebih capek, lebih terkuras energinya ya. Bener, energinya, emosinya, kayak belum lari-lariannya, ketakutannya. Nah, iya. Itunya tuh kayak ekstra banget. Apalagi sometimes tuh kalau film horor juga yang begadangan banget juga. Iya, gitu karena banyak sih. kesini malam-malam, gelap-gelap, takut. Nah, di persiapan film ini kan melibatkan banyak orang-orang pinter kayak tadi tuh misalnya yang ngejagain gitu atau warga lokal gitu nggak sih? Selain ada yang ngejagain kayak apa ya orang pinter kali kita nyebutnya kalau gitu ya. Ada warga lokal juga nggak sih yang ada di situ yang lebih tahu keadaan di situ atau ada nasihat dari mereka dulu sebelum melakukan syuting untuk para pemain misalnya nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya, di sini nggak boleh gini, nggak boleh gitu atau apa gitu. Kalau misalkan nasihat dari warga lokal gitu, aku kebenaran memang aku nggak kebagian scene yang horor gitu. Jadi kayak aku kayak nggak dapat omongan itu sih. Cuman yang jelas yang aku ingat warga lokalnya tuh welcome banget gitu. Malah mereka tuh kayak ada sempet masuk scene barengan juga yang memang ceritanya ada adegan berantem bela diri daerah gitulah. Nah tuh si warga lokalnya tuh ikutan terlibat juga gitu, ngobrol-ngobrol. Dan waktu itu tuh lagi syutingnya tuh lagi bulan puasa. Oh iya, Itu setnya panas banget, Masya Allah. lagi bulan puasa. Iya, itu kita syutingnya tuh di ladang garam, gersang pisan. Aduh. Terus udah gitu jadi lumayan challenging juga sih itu. Oh berarti mungkin setannya nggak kenapa-napa lagi bulan puasa saat Lagi itu. diikat ya Lagi katanya. diikat. Kayaknya mungkin oke menerima film horor kalau lagi bulan puasa gitu kan. Bisa tuh. Jadi nggak siun-siun amat gitu. Setannya lagi diikat. Lagi diikat. Tapi lah belakangan ini kan banyak banget ya film horor di Indonesia. Menurut Ila nih, gimana sebagai salah satu pemain film ini, apa sih yang membedakan Danyang dengan film-film horor yang lainnya? Cerita Danyang ceritanya ringan. Terus udah gitu memang
background story-nya tuh diambil dari satu hal yang memang suka dilakukan di Indonesia yang kayak udah nggak aneh lagi. Itu tuh ada dari dulu sampai sekarang gitu. Yang emang ada beneran real Ada gitu beneran ya. real gitu. Percaya nggak percaya. Iya, mau urusan percintaan, soal mau kaya, soal mau naik jabatan, orang banyak juga kan yang muja gitu ya. Iya. Itu kalau orang nggak percaya tapi percaya nggak percaya ya Iya. terjadi gitu ya. Kalau misalnya kayak kamu ngelihat langsung kayak bener deh ada lagi nih kayak bener begini deh, ada. gitu. Ha-ha. Di film Danyang ini apa yang banyak ditonjolkan? Yang banyak ditonjolkan dramanya banyak. Dramanya banyak. Terus udah gitu horornya tuh juga ya horornya banyak gitu. Tapi ada film horor yang kayak nggak ada hantunya gitu. Nah si Danyang nih banyak menunjukkan hantu dan hantunya serem sih. Serem. Hantunya tuh kayak ada beberapa macam sih. Ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Dan kayak kemarin si Bisma ngobrol sama Bisma gitu. Iya, gua ngeliat pas kayak udah selesai make upnya tuh udah jadi gitu. Sumpah serem banget gitu. Maksudnya kalau pemain kan ya udah biasa gitu ngelihat hantu yang udah di make upin gitu. Tapi Bisma tuh bilang kayak serem banget gitu. Ngeri Yang tadi itu kan ngoyo itu kan. Iya yang itu kayak serem banget. Takut. Tapi kamu ada satu scene ngoyo Wow tuh gimana? ngelihat ngeliat. han-hannya, juriknya. Kalau nggak salah nggak ada deh. Ada gak ya? Lupa lagi. Suka kaget gak sih kalau di lokasi kayak orang udah di make upin han-han kayak Han. gitu. Iya sih, kaget sih kalau tiba-tiba nongolnya. Iya kan kayak, Ngagetin ya, tapi kan pastilah kaget. kalaupun tahu kayak lagi duduk, iya makan yuk gitu tiba-tiba Iya, gitu oh, kan. iya. Males kan? Iya, tapi kadang kasihan juga tahu. Nah, lebih kesian kalau ngaca loh. Make up kayak gitu juga capek kan. Iya atuh gila ya. Kayak Capek tahu ngebersihinnya. Nah. Belum kalau misalkan nunggu sampai malam. nah, lagi ngebersihinnya terus lagi ngaca. Iya, Coba. horornya. Sieun kan? Adegan serem di film horor itu kan udah pasti ada dong yang namanya juga film horor ya. Kalau disuruh milih nih, momen yang menurut Sahila paling menyeramkan dalam film Danyang tuh part yang mana? Yang aku syuting ya. Mm-mm. Karena aku belum nonton film keseluruhannya. Kalau yang aku syuting itu part yang aku lagi di rumah yang ditarik di lantai itu sih. Itu ngeri ya? Itu ngeri banget, take pertama, kedua, ketiga tuh kayak masih karena ditariknya kenceng banget. Dan harus nemuin posisi badan tuh yang bener gitu. Kalau enggak Sakit. bisa sakit, bisa ada yang ketarik gitu. Yang tarik-tarik gitu ya? Tapi ada nggak momen dimana kamu improve sama adegan yang kamu mainin, tapi ternyata jadi kelihatan natural gitu? Mungkin kalau adegan yang kayak improv terus natural itu aku inget kayak pas adegan aku sama Kaulan gitu, itu emosinya lagi intens banget gitu. Terus udah gitu karena emosinya intens gitu, ya udah kita nggak yang kayak terpaku sama skrip banget gitu. Perdebatan antara anak dan ibu. Oh, oke. Jadi itu improve tapi jadinya natural. Aku sama Kaulan sih waktu itu ngerasa ngebawainnya kayak lebih enak gitu. Karena improve sendiri kan lebih nyambung, lebih enak gitu. Nah, gimana pandangan kamu soal hal-hal mistis setelah berperan di film horor? Kan kayak misalnya kamu dulu misalnya nggak percaya jadi percaya, atau lebih apa sih namanya kalau itu lebih menghormati kalau ke tempat-tempat Bener, gitu. Iya, jadi kalau dulu karena memang aku dikasih taunya kayak nggak ada, itu sih nggak ada gitu. Tapi sekarang tuh jadi yang ya percaya kalau itu memang ada, beda dunia sama kita. Tapi kalau misalkan ke tempat-tempat yang sakral, ke tempat-tempat yang dihormati itu tuh aku percaya gitu, melakukan ritual yang memang biasa mereka lakukan gitu. Itu jatuhnya kan orang kadang ada yang bilang ih musyrik sia gitu kan gitu. Kamu gila gitu. Enggak, itu kayak ya udah itu biasa yang mereka lakukan kan, itu
tujuannya kita bukan minta apa-apa gitu, tapi emang untuk permisi sama yang ada di situ gitu. Untuk menghormati itu ya. Untuk menghormati, aku pede sih melakukan itu gitu, kayak ya udah ini bukannya gue mau minta apa-apa gitu, tapi gue menghormati. Iya. Tapi ya itu banyak dilakuin juga sih sebenarnya ya. Maksudnya untuk orang-orang yang ya itu apalagi kalau syuting gitu kan pasti ada permisi-permisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, untuk kebaikan gitu kan. Tapi seru banget lah cerita horor ini loh. Besti pokoknya jangan lupa nonton ya, Danyang. Kapan sih rilisnya ini? Danyang itu bakalan tayang tanggal 7 November 2024. Nah, jangan lupa 7 November 2024 nonton Danyang di bioskop kesayangan kalian. Isian. Nah, setelah ngomongin soal pengalaman yang bikin deg-degan, aku tuh penasaran sama kehidupan sehari-harinya Ila. Asik. Ci. Di media sosial kamu kan sering mengunggah momen seru saat olahraga lari ya kan? Iya, lagi sering ya. Anak lari nih. Ya sama suami kamu. Iya betul, bangun subuh berlari, Dia lagi berlari ya lari kan? everyday. Nih kita lihat fotonya. Oh, tapi ada menembak dan juga surfing. Iya bener, kamu lagi senang surfing ya? Aku tuh sebenarnya senang surfing tuh startnya tuh kalau nggak salah 4 tahunan lalu deh. Tapi ini udah 1 tahun enggak. Awalnya kenapa suka surfing dan kenapa memulai olahraga lari? Kalau misalkan surfing itu gara-gara ada satu momen aku tuh lagi syuting program sama Kak Baim. Nah itu tuh syutingnya di Bali. Kita tuh di Bali tuh waktu itu zaman COVID. Di Bali tuh kayaknya 3 mingguan gitu deh, 3 mingguan gitu. Terus udah gitu syutingnya tuh santai gitu. Jadi emang ada saat kayak momen kayak ya udah deh kayak ke pantai gitu sama Nindi gitu ditemenin. Terus udah gitu kayak aduh seru juga ya nih di Bali-nya tuh berasa lama gitu. Aduh pengen deh surfing gitu. Pengen cobain. Iya pengen cobain dan emang ternyata aku tuh pengen nyoba surfing tuh udah dari zaman SMP. Oh udah ada keinginan. Iya tapi dulu tuh kayak pas SMA gitu kayak beberapa tahun lalu tuh masih belum dibolehin sama mama kalau misalkan keluar kota sendirian gitu-gitu. Sian Ila entong gitu kan. Jangan pergi sendiri gitu. Terus sekarang kayak udah boleh gitu. Akhirnya udahlah setelah syuting itu gitu ya udah kayak aku niat gitu berangkat ke Bali terus niat buat belajar surfing. Itu belajar beneran gitu? Iya belajar beneran lah, namanya bohong kan. Belajar beneran gitu emang akhirnya dapat kontak gitu, aku sempat belajar sama orang lokal di Bali juga, ada sama Wayan gitu, terus juga aku pernah belajar stay di surf camp gitu, jadi kalau di surf camp tuh biasanya bangun tuh jam 5 pagi, jam 5:30 udah di pantai, stretching apa segala macam, surfing itu sampai jam 10-an kalau nggak jam 9 pagi, breakfast. Terus abis breakfast tuh ada kayak ground trainingnya gitu. Itu niat banget sih, tapi berapa seru. lama? Itu aku pernah stay di surf camp itu 2 mingguan. Ih lama loh. Lama, tapi seru. Suka surfing. Suka, iya kayak healingnya aku asik. Seru. Ila surfing. Nah kalau misalkan kalau lari itu aku startnya itu 2018. Itu tuh awalnya kayak ditawarin gitu karena kerjaan gitu kayak mau gak di challenge buat lari maraton gitu. Aduh bisa gak ya, waktu itu tuh lagi syuting stripping. Kayak Pimualun kan kayak gak mungkin banget gak ada waktu gitu. gitu. Gimana latihannya, cuman waktu itu tapi aku tuh suka, basicnya tuh olahraga memang suka dari dulu gitu, suka. Terus udah gitu ya udah deh coba deh mau deh. Kayak sih nggak mikir gitu lari maraton gitu. Sampai waktu itu akhirnya sempet kena tipes juga sih. Tapi alhamdulillah lancar. Keterusan sampai sekarang. Sampai kena tipes. Iya. Soalnya aku tuh sebenarnya tuh kayak suka olahraga. Itu tuh gara-gara tuh dulu dari zaman SD sampai SMP aku tuh dibully sama anak-anak cowok. Kenapa? Kok dipanggilnya si buncit Kenapa? gitu. Endut gitu. Gendut dan gendutnya tuh kayak bukan gendut tangan doang tapi kayak perutnya tuh buncit, beneran buncit. Kayak anak aku, kayak aku tuh kalau ngelihat anak kamu tuh kayak ingat aku waktu kecil. Ya, gitu ya bentukannya ya. Aku kemarin bilang ke Tara pas lagi syuting bareng kayak, "Tar, gue tuh kayak ngelihat gue waktu dulu gitu, rambutnya keriting terus gendut." Iya kan? Bentukannya besokal gitu kan, depan belakang gitu kan? Ya kan? Gitu kan? Ih, tapi lucu, tahu.
lucu sih, tapi akhirnya pas SMP gitu kayak Oh udah mulai kayak ngerasa, "Ih, nggak aku mau juga ah," nggak gitu. ngerti gitu. Pas SMP tuh mama ngebeliin baju aku tuh kalau lebaran tuh dipakaiinnya tuh ngerti gak sih yang ngetat yang nempel sama kulit. Mama ya nggak pede pakai ini. Ih bagus, cantik, lucu. Ya udah akhirnya udah pede tuh kan ya. Kata mama lucu, cantik gitu. Set ngelewatin lah waktu itu sore-sore tuh lagi main ngelewatin tongkrongan cowok-cowok. Oh si Stella perutnya buncit, gendut buncit gitu. Karena semakin betekok kalau ibu tuh lucu kan, semakin betekok Cuman kan- semakin semok tuh kan gemes ya. Tapi kan udah SMP ya. Jadinya udah mulai nggak pede tuh SMP. Udah gak pede, pokoknya kelas 3 SMP mulai diet, terus SMA tuh awal SMA kayak olahraga di rumah gitu. Jadi dari SMA sebenarnya kayak aku olahraga. Oh, diawali ketidakpedean. Ketidakpedean gitu. Berarti olahraga Ila apa aja dong? Lari, surfing, Lari, surfing yang aku sering lakuin tuh lari, surfing, terus ada self defense sama Muay Thai. oh banyak Sama loh. nge-gym. Iya lagi. Semua. Sama lah sama aku juga gitu. Iya makanya sekarang tuh kalau misalkan kayak orang-orang suka pada ngajakin juga kan tenis yuk, pedal yuk kayak Kebanyakan. Iya, Pusing. kebanyakan. Tapi lari tuh bikin ini juga kurus ya. Tetap harus makannya harus benar. Dijaga juga. Karbonya yang sehat gitu. Kalau enggak bisa kalau di aku kalau makannya enggak kalau makannya ngasal bisa gemuk tetap. Tergantung badan ya. Tergantung badan sih. Nah, olahraga kan jadi salah satu kamu untuk self care di tengah kesibukan memain film dan lain-lainnya. Kalau soal percintaan, Takut. Takut. katanya kamu sulit memilih pasangan hidup. Aku punya artikelnya. Apa tuh? Kita lihat artikelnya. Masih jomblo, saya memilih pasangan hidup itu bukan hal mudah. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan mencari pasangan? Apakah gara-gara banyak gosip soal hubungan percintaan selebriti? Berasa kayak silat gak sih? Iya. Berasa kayak silat gak sih? Apa ya kesulitan? Aku ngerasa sih ya pas kayak umur kayak 3 tahunan terakhir gitu tuh memang gak segampang dulu gitu. Kalau dulu tuh kayak Yaudah deh gitu. ketemu ini hangout bareng gitu kayak ada yang ngedeketin set ya udah pacaran gitu. Nah tapi kalau sekarang tuh kayak nggak segampang dulu gitu. Oke misalkan kayak ya udah kayak temenan dulu gitu-gitu. Cuman kayak belum tentu ujungnya tuh pacaran gitu. Karena mungkin kalau sekarang tuh ya lebih mikirnya kan untuk masa depan gitu kan Iya. gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih Kak. Lebih kayak belum- picky. kan karena buat suami juga Iya, kan. mungkin kalau dulu mikirnya cuma kayak main-main gitu Iya, ya. Kayak udah gitu. pacaran dulu deh gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau sekarang kayak aduh kayak misalkan ada yang kayak aduh bangunnya siang, aduh aku ilfeel gitu. Hah? Beneran? Iya. Hah? Serius? Iya masa cowok bangunnya siang? Siang tuh jam berapa? Siangnya kayak misalkan jam 9-an gitu. Itu menurut aku siang. Kamu jam berapa bangun? Aku kalau misalkan tidurnya lagi bener ya gitu. Aku tuh jam 6, jam setengah 7 bangun. Udah bangun. Kadang kalau misalkan lari aku jam 5 Iya. bangun. Cuman aku tahu gitu kayak misalkan aku tahu nih kan misalkan chatan gitu kan. Chatan gitu. Terus kayak aku tahu gitu dia tidurnya jam berapa. Udah tuh aku tahu aktivitas dia beberapa hari. Set kayak tepuguh tahu gak kayak lo kok bangunnya siang gitu kan, lo anak laki tanggung jawab dong sama diri sendiri. Tapuku bangun jadi ilfeel. Iya. Cowok bangun siang ilfeel. Apalagi yang membuat ilfeel? Yang bikin ilfeel lagi kalau misalnya setiap weekend pasti party. Karena mungkin mikirnya udah kayak udah kali ya gitu ya. Nggak apa-apa party, aku juga nggak suka yang kayak cowok yang kolot-kolot banget gitu. Aduh gua nggak suka, nggak masuk, takut sama yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang kayak party setiap minggu itu kayaknya zaman kayak baru-baru kuliah gitu gak sih? Iya, Gitu. jadi ilfeel. Iya. Apalagi? Apalagi? Apalagi ya?
yang terlalu friendly ke cewek kali ya. Oh, Friendly iya, nggak iya, apa-apa iya. gitu, cuman ada yang kayak friendly-nya tuh kayak yang mengarah agak ke centil gitu. Iya. Iya. Nggak suka. Heeh. Apa lagi? Apa lagi ayo? Apalagi ya. Terus Kalau dari udah fisik, kalau lagi. dari fisik ada nggak? Dari fisik yang aku ilfilin gitu. Nggak yang kamu suka? Oh, Harus sama-sama Arab juga nggak? enggak. Oh enggak. Enggak harus sama Arab. Oh enggak harusnya. Keluarga aku santai sih. Nggak apa-apa nggak sama Arab. Enggak apa-apa. Sama bule juga. asik. Ya. Tapi mama sama baba selalu bilang yang satu agama gitu. Tapi pernah nggak ada pengalaman yang nggak enak pacaran gitu sama orang yang bikin kayak trauma mungkin atau kayak ih males jadinya gitu. Sebenarnya kalau misalkan kayak nggak enak tuh relatif ya, kayak kita cocoknya apa sukanya digimanain gitu. Cuman memang mungkin kalau yang pengalaman yang nggak enak tuh mungkin pernah ketemu sama yang nggak percayaan sama agak posesif gitu kali ya. Jadi kayak aduh yang kamu Capek. nggak percaya sama aku gitu. Jadi kayak aduh aku nggak bisa diginiin gitu. Capek jadinya lelah. Itu aja sih. Jadi Itu sekarang deh kayak- belum ada. belum ada. Oh, Belum ada. beneran. Kepo. Beneran belum. Belum ada. Makanya pada bangun siang gerak. Isi lah nanti ilfil. Tapi kayak Gia ilfil, lu bayangin ilfil gak sama cowok yang kayak misalkan sehari-harinya gitu kayak oke dia lagi libur gitu ya, lagi libur tapi nggak habis yang kerja padat juga gitu, tapi diperhatiin tuh kayak bangunnya siang. Ilfil kalau terus-terusan. Iya kayak bangun pagian gitu. Kalau enggak aku nggak suka kalau aku bangun duluan cowoknya belum bangun. Iya, Iya. nggak suka. Harus dia bangun duluan. Kok gue yang Nyebelin. lebih pagi gitu ya Iya. perempuan gitu. Harus dia yang lebih bekerja keras, dia yang lebih ini. Iya Itu benar. setuju. Karena soalnya mencarinya udah yang apa itu namanya? Untuk Masa iya, depan. future Kan kali ya. kalau zaman dulu mah ya iya nggak mikirin, gue nggak mau lo bangun jam berapa. serah lo deh. Mau kayak party gitu kayak. Terserah. Sekarang sudah berbeda. Oke, sekarang aku punya challenge untuk Sahila. Nanti akan muncul pilihan soal tipe cowok dan kamu harus milih salah satu. Ceritain juga alasannya kenapa kamu milih pilihan tersebut. Oke? Oke, kita mulai. Lebih suka cowok yang selalu bercanda waktu lagi ketemuan atau selalu kasih kejutan waktu ketemuan? Selalu bercanda waktu lagi ketemuan karena pernah ketemu sama cowok yang selalu kasih kejutan waktu ketemuan terus ujung-ujungnya berantem ngapain? Kenapa? Karena mungkin orangnya terlalu tegang kali ya, kayak kurang bercanda gitu. Kayak mau surprise gitu. Oke kayak sweet, aku seneng banget dikasih kayak misalkan hadiah atau apa, aku suka banget gitu. Tapi ternyata orangnya kurang relax gitu, kurang komedinya gitu kayak ya elah. Tetap aku tersiksa. Ya pengennya tetap enjoy Iya ya. kayak hahaha Hahihi dan surprise kalau bisa kan. Iya double. Ya kan? Boleh. Aduh itu mah enak banget. Enak ya. Enak banget. Ya kan daripada nggak bisa ya gitu ya. Surprise Sahila cenah. Surprise gitu. Tapi kaku teh gini. Ujung- Sering kirim chat panjang tapi romantis atau ngobrol panjang lebar waktu ketemuan. Ngobrol panjang lebar waktu ketemuan karena aku tipenya nggak suka yang chat panjang, udah paciweh gitu ya sehari-hari Riweuh gitu. ngurusin kayak kerjaan apa gitu, kayak bagi waktu sama teman keluarga gitu, terus kayak harus chat panjang-panjang tuh kayak udah ketemu aja gitu. Kalau Lebih teleponan suka nggak lama? tergantung, kalau lagi santai kayak lagi sambil nyetir gitu, aduh seneng banget tuh misalkan di tol gitu, temen aku dong ya, temenin gitu. Apa coplok? Kebetot ya. Kebetan, terjambak. Iya. Selalu mendukung keinginan kamu atau selalu kasih nasihat yang terbaik? Oh oke, selalu kasih nasihat yang terbaik. Aku, apa bedanya ya? Oh ya udah ngikut selalu gitu. deh gitu kayaknya. Aku lebih suka selalu kasih nasihat yang terbaik. Jadi jujur. Iya jujur gitu, jadi kayak kadang kayak nggak sadar gitu kita tuh kekurangannya apa ya gitu. Tapi kalau dapat nasihat dari dia,
oh iya juga ya gitu. Aku seneng sih orangnya kayak seneng dapat masukan gitu, seneng dapat masukan. Jadi bisa ngobrol, bisa berdiskusi, ya. Enggak yang kayak iya iya aja aku dukung kayak Padahal salah gitu kan. neneng gak punya Nek. pikiran loh gitu. Aku pengen yang aku belajar. Iya betul. Wadah kayak iya kamu terbaik, kamu terbest, kamu paling benar. Padahal berujung salah wae. Oke, kalem dan tampil rapi atau spontan dan suka tantangan. Wow. Aduh ini itu yang kayak gue dilema sampai sekarang sih. Bukan kayak semuanya suka gitu, kalem dan tapi spontan dan suka tantangan. Spontan dan suka tantangan deh. Oke, kenapa? Kayaknya lebih nggak boring gitu, kayak spontan Ya udah mau komen mau. Bang Komeng baik banget. Tapi aku mau kalau misalkan yang kayak sifatnya kayak Bang Komeng, baik banget Bang Komeng. Baik ya? Baik banget. Baik banget. Baik Jadi dan ngomongin gak Bang bangun Komeng. siang. Katanya kenapa sih ngomongin gua katanya. Kok gua dibawa-bawa nggak ada nih. Nggak ada jalur merahnya kenapa gua dibawa-bawa katanya. Tiba-tiba. Selalu ajak kamu jalan ke tempat baru atau ajak kamu menghabiskan waktu bersama di rumah. Selalu ajak kamu jalan ke tempat baru. Kayaknya kalau terus-terusan di rumah juga salah senepak gak sih? Aku pernah dapat cerita dari temen gitu kayak gue bete banget nih. Kayak gini. Iya, kayak aku tuh udah lama nggak pacarannya tuh kayak di rumah nemenin dia main game. Ya, terus kayak, repot. ih harem banget. Ih repot gue lempar Kok gamenya. mendingan gak usah punya pacar. Begitu sih. Cuy, kalau dia sendiri anak hangout sama temen-temen gua. Pacarin ada bang, ke rumah aja orang aku main game show sorangan gitu kan. Ih, banget gak sih? Di rumah kieu we Mencedem, Mau melihat lampuan wattnya kayak udah mulai berkurang gitu Aduh, sumpek. gitu. Bilang I love you atau menunjukkan cintanya lewat tindakan. Menunjukkan cintanya lewat tindakan, yang ngapain ngemeng doang. Benar. Mengikuti arus dan cenderung santai atau punya inisiatif tinggi dan terstruktur. Punya inisiatif tinggi dan terstruktur. Oke. Struktur. Iya pokoknya iya itu sih kalau kayak gitu tuh kayak orangnya dia kayak lebih terplan gitu. Karena aku ngerasa aku orangnya kurang terplan. Jadi aku Kamu? pengen belajar gitu dari yang terplan, terstruktur gitu. Lebih jelas, lebih mau tahu maunya apa gitu. Jadi sambil belajar. Oke, mungkin ada yang lagi nonton. Ada daftar di sini ya. Asik. Hubungin sini. Menunjukkan kasih sayangnya di depan umum atau menunjukkan cintanya lebih ke private. Kok gue senyum-senyum? Nggak, aku pernah pengalaman. Apa? Banyak loh dia pengalaman diam-diam menghanyutkan Sahila ini ya. Ini kalau misalkan ngomongin ini tuh aku pernah kayak dia mau menunjukkan kemesraannya pas lagi di eskalator mall gitu kayak tiba-tiba cium pipi aku gitu. Ya yang jangan gitu. Malu. Kan malu gitu kayak udah pegang tangan aja gitu kayak kadang pegang tangan juga gue suka malu gitu. Dia kata lakinya anjir drop lah sana di eskalator ditolak iya. Malu cuy. Jadi mendingan yang mana tadi private? Kayaknya private aja deh, tapi di luar juga jangan yang kaku-kaku banget. Nanti gue nggak ngerasa disayang gitu kan teman-teman gue. Pegangan tangan ya. Kayak private aja deh nggak apa-apa. Private. Kasih hadiah mahal atau kasih hadiah penuh makna? Ih mahal dan penuh makna. Iya kasih, oh iya double ya. Kasih hadiah penuh makna. Adalah seperti batu akik. Apa ya contohnya, kasih hadiah mahal juga mau, gue kebayangnya tas gitu. Iya kan mau sih, mau gitu. Cuma kalau kasih Penuh hadiah makna apa penuh ya? makna tuh kayak ini misalnya aku kebayangnya tuh ada kalung gitu, terus dari batunya tuh batu apa, bukan batu akik juga gitu. Batu misalkan dari daerah mana gitu, pegunungan apa, itu pasti aku seneng makainya. Oh ada ininya, ada apa Ada namanya? meaningnya gitu. History-historinya Iya. gitu. Menunjukkan rasa cemburu atau memberi kamu kebebasan. Memberi aku kebebasan lah. Kamu gak suka cemburuin? Suka sih, cuman jangan yang too much gitu, jangan yang too much. Karena kalau yang too much tuh akhirnya kayak, ih lo gak percaya ya sama gua. Aku pernah Iya. soalnya yang kayak terlalu cemburu banget kayak,
Aduh, nggak enak. Capek. Tapi dicemburunya juga pengen tapi sesuai porsinya lah ya Iya, gitu ya. sesuai porsinya. Jadi tadi milihnya apa tadi? Yang membebaskan aku. Membebaskan kamu. Aku ingin bebas. Wah, bebas, lepas. Jadi Ila belum punya tadi kriteria tadi belum ada. Belum sih. Oh, belum. Belum ya. Oh, kalau misalkan kalau yang aku pilih sih hampir perfect gak sih? Tapi nggak, yang settingan kita nggak ada. Ada. Ya udah gitu aja gitu, tapi kayak bukan yang masuk kriteria juga, enggak. Tapi ada lah ya. Ya adalah selipan-selipan. Selipan-selipan. Selipan-selipan Ya udah gitu chat. aja. Oke, seru banget, thank you ya Sahila udah datang sini, udah ngobrol-ngobrol. Semoga sukses filmnya, lancar pekerjaannya, semuanya Amin, sehat-sehat. amin, Makasih amin. juga Besti udah nonton, dan bilang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti. Terima kasih.